Video pengajaran hari ini saya ambil tema berjudul pacaran dengan cinta versus pacaran dengan kasih. Mungkin kalau Anda menyimak judulnya, barangkali Anda bertanya, oh memangnya cinta dengan kasih itu berbeda? Kalau betul berbeda, apa perbedaannya? Dan apa maksud pacaran dengan cinta dan pacaran dengan kasih? Tadi saya sudah mengatakan bahwa cinta dan kasih itu adalah dua hal yang berbeda, bukan? Nah, kalau saya lihat dan membaca dari kamus-kamus maupun ensiklopedia, rata-rata cinta dan kasih itu dianggap sebagai hal yang sama. Padahal itu merupakan sesuatu yang berbeda. Kalau saya ambil dari kamus Merriam-Webster, maka kata cinta dalam bahasa Inggris yaitu love itu berasal dari kata lufu. Bahasa Inggris kuno lufu lama-lama jadi love. Nah, kata lufu ini dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata, yaitu loop, itu bahasa Sanskerta, yang artinya rasa memiliki. Jadi cinta itu rasa memiliki. Seorang ibu misalnya cinta kepada anaknya, pasti dia punya rasa memiliki yang besar pada anaknya, tentu saja ya, itu contohnya. Kemudian kata kedua yang diambil adalah lubire dari bahasa Latin, yang artinya kurang lebih happy, bahagia, senang, menyenangkan, gembira. Jadi cinta itu punya dua arti dasar. Yang pertama adalah rasa memiliki, dan yang kedua adalah perasaan gembira, perasaan sukacita. Lalu bagaimana dengan kasih? Nah, itu cinta ya. Kalau kasih dan cinta dalam bahasa Inggris itu selalu disebut love. Cinta ya love, kasih ya love. Tapi bahasa Indonesia mengenal cinta dan kasih. Sekalipun demikian, di dalam kamus bahasa Indonesia, kata cinta dan kasih ternyata punya kesamaan arti. Nah, kasih itu ternyata kalau kita lihat dari Alkitab ya, bukan kamus maupun dari ensiklopedia, saya menemukan paling tidak ada 5 definisi kasih di dalam Alkitab. Dan kelima definisi ini tidak bisa saya jelaskan, tapi sebenarnya kalau Anda menyimak itu sudah saya sampaikan pada waktu ujian itu tadi dinaikkan. Nah, kalau Anda ingin mengetahui kelima definisi kasih ini, Anda bisa membacanya di buku yang saya tulis, Love is Not Blind, dan Anda bisa mendapatkannya secara gratis. Saya akan bagikan. Anda tinggal klik link dan Anda akan mendapat di bawah di description ini, dan kemudian Anda akan mendapatkan salinan atau kopi dari e-book, bentuknya e-book atau PDF, itu gratis. Anda bisa membacanya melalui handphone saudara. Karena saya tidak bisa mengutarakan kelima definisi kasih ini dalam video ini, saya akan mengambil 2 saja definisi kasih dan kita akan terapkan dalam berpacaran. Berpacaran dan kasih menurut definisi kasih pertama dan yang kedua yang akan saya angkat. Jadi video pertama kali yang sekarang ini saya akan membahas definisi pacaran dengan kasih menurut definisi kasih pertama. Nanti video berikutnya bagian kedua saya akan menerangkan pacaran dengan kasih menurut definisi kasih yang kedua. Baik, saya akan lanjutkan. Tadi cinta itu rasa memiliki dan gembira. Sedangkan kasih itu menurut Alkitab itu ada 5. Nah, sekarang saya akan mengambil definisi kasih yang pertama. Kasih yang pertama. Saya menemukannya di dalam Roma pasal 13 ayat 10. Dan saya akan membacakan bagi saudara ya.
Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Inilah definisi pertama kasih di dalam Alkitab, bukan di kamus maupun di ensiklopedia. Kasih nomor 1 definisinya adalah tidak berbuat jahat. Jadi jelas berbeda dengan cinta. Kalau kita baca ayat yang ke-9 dikatakan begini. Ada firman, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain-lain. Dan ayat dan perintah-perintah Tuhan yang manapun juga itu mengacu kepada satu kesimpulan, yaitu mengasihi sesama. Dan kasih itu adalah tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, dan seterusnya. Itulah makna kasih yang pertama. Jadi kalau saya mengasihi sesama manusia, berarti saya tidak mencuri milik punya orang lain. Kalau saya mengasihi sesama manusia, berarti saya tidak membunuh orang lain. Itu pengertian kasih. Tapi kalau cinta tidak, dia berbanding lurus dengan rasa memiliki. Dia berbanding lurus dengan happiness, sukacita, gembira. Pokoknya segala sesuatu yang membuat dia gembira, itulah cinta. Tapi kalau kasih tidak, kasih itu berbanding lurus dengan kebaikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang apa bedanya cinta dan kasih. Kita kembali lagi, kita akan teruskan. Saya akan memberikan kepada saudara gambaran apa perbedaan cinta dan kasih. Saya sudah tulis di papan ini dan saya akan jelaskan. Nomor 1, hasil akhir. Cinta tadi saya sebutkan bahwa cinta itu berbanding lurus dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Jadi cinta itu pasti menyenangkan. Dan karena dia tujuannya menyenangkan, maka dia bisa menggunakan berbagai cara. Yang penting tujuan akhirnya menyenangkan. Mau itu baik atau tidak baik, gak ada masalah. Yang penting tujuan akhirnya mencapai kebahagiaan. Itulah cinta. Jadi cinta itu sebenarnya bisa positif, bisa juga negatif. Misalnya kalau cinta yang positif, seorang ibu mencintai anaknya, itu positif. Cinta Indonesia itu juga positif. Cinta lingkungan, cinta alam itu juga positif. Tetapi ingat, ada juga cinta yang sifatnya negatif. Misalnya cinta uang. Cinta uang itu apa sih? Karena orang berburu uang dan menghalalkan segala cara, yang penting dapat duit, happy. Mau caranya korupsi kah? Mau caranya kejar perampok kah? Pokoknya happy. Cinta itu buta. Kenapa dikatakan buta? Karena cinta itu tidak mengenal usia. Kalau orang sedang berpacaran misalnya, dia tidak mengenal usia, dia tidak mengenal jenis kelamin bahkan. Makanya kan ada pacaran sesama jenis ya. Kemudian dia juga tidak mengenal pangkat, status, tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal bangsa, dan sebagainya. Termasuk tidak mengenal apakah itu dosa atau tidak, jahat atau baik. Tetapi kalau kasih, tadi kan kita sudah bahas itu ya. Definisi kasih yang pertama adalah berbanding lurus dengan kebaikan, tidak berbuat jahat. Jadi hasil akhirnya kasih itu pasti baik karena dia berbanding lurus dengan kebaikan. Namun kasih itu, perbuatan baik itu tidak semuanya pasti menyenangkan. Ada yang menyenangkan, tetapi ada juga yang tidak menyenangkan. Misalnya perbuatan kasih yang menyenangkan. Misalnya Tuhan berkata, berbahagialah. Setiap kali Yesus berkhotbah, berbahagialah, maka itu adalah cinta, bukan? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dialah yang akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Murah hati itu suatu kebaikan. Tentu saja, kasih, perbuatan kasih pasti baik. Tetapi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang murah hatinya karena dia akan mendapatkan kemurahan. Jadi selain yang murah hati, padahal dikasih duit banyak, nolong orang, dia keluarin duit, tapi Tuhan bilang berbahagia. Dia punya perasaan bahagia, padahal dia
memberikan banyak uang. Ada unsur kebahagiaan, menyenangkan setelah dia murah hati. Makanya di ayat Alkitab katakan, terlebih berkat atau terlebih baik memberi daripada menerima. Iya betul, karena perbuatan itu baik dan membuat hati kita gembira. Jadi ada kasih yang menyenangkan, tetapi ada juga kasih tidak menyenangkan. Walaupun itu sudah baik, misalnya ada PNS yang jujur, dan sejak dia masuk sampai dia pensiun, dia terlalu jujur misalnya. Gak pernah mau korupsi, gak mau neko-neko, misalnya tidak mau berbuat jahat, tidak mau mencuri uang negara misalnya. Tetapi mungkin sampai dia pensiun, dia tetap miskin karena terlalu jujur. Kan banyak seperti itu. Jujur tapi akhirnya yang miskin, hidupnya melarat. Tapi itu adalah perbuatan kasih, pasti baik. Jadi tidak selalu kasih itu pasti menyenangkan. Dan tidak selalu yang cinta menyenangkan itu pasti baik. Belum tentu. Bisa baik, bisa tidak. Kedua, batasannya. Kalau cinta tidak mengenal batasan. Cinta tidak mengenal apakah itu dosa atau tidak. Tidak mengenal apakah ini berkenan atau tidak. Tidak mengenal apakah ini baik atau tidak. Tidak mengenal apakah ini kudus atau tidak. Dan sebagainya. Tetapi kalau kasih, dia terbatas. Hanya kebaikan saja. Di luar kasih berarti ada pasti dicatat sebagai suatu kejahatan. Nah yang ketiga ini yang paling penting, natur atau sifat bawaan. Cinta itu naturnya atau sifatnya sifat bawaan dimiliki oleh manusia dan Allah. Jadi manusia itu sejak dia lahir, dia sudah mewarisi gen cinta dari orang tuanya. Semua orang pasti akan menghasilkan yang namanya hormon cinta, endorfin. Endorfin itu terjadi ketika manusia punya rasa gembira, misalnya lagi pacaran. Kalau lagi pacaran itu, waduh rasanya senang, happy, dan otak kecil yang namanya hipotalamus itu, dia akan mengeluarkan hormon yang namanya endorfin. Dan endorfin itu akan membangkitkan rasa gembira yang luar biasa. Makanya kalau orang pacaran, orang senang dalam sesuatu gitu ya, pasti otaknya akan menghasilkan endorfin. Dan itu terjadi kepada semua orang, semua manusia. Allah juga punya rasa cinta. Contohnya, Allah sangat mencintai umat Israel. Wah, cinta Tuhan kepada umat Israel itu betul-betul cinta mati. Sampai selama-lamanya dia selalu mencintai umatnya. Jadi perasaan cinta itu ada dimiliki oleh manusia dan Allah. Ada nature-nya. Bayi misalnya, begitu dia lahir, dia punya gen cinta. Dia sudah bisa membedakan mana yang membuat dia tidak nyaman. Misalnya lapar, haus, kepuk, pipis, atau apa saja yang membuat dia tidak nyaman. Dia pasti akan nangis. Kalau ada suatu hari dia benci, dia pasti akan nangis. Tapi ada juga ketika dia misalnya bayi itu lagi senang gitu ya, lagi happy, maka dia suka tersenyum. Dia suka tersenyum sendiri karena suka ketawa sendiri. Kenapa? Karena memang hormon cinta itu ada dalam diri manusia. Tetapi kasih hanya dimiliki oleh Allah dan tidak pada manusia. Kasih itu bukan seperti cinta. Kalau cinta kan ada gen, setiap manusia punya gen cinta, punya hormon cinta. Tetapi kalau kasih itu tidak diwariskan, tidak berupa gen. Jadi tidak ada gen kasih dalam diri manusia. Hanya Allah saja yang punya sifat nature, bawaannya itu dari sononya itu, sifat kasih itu. Kasih itu apa? Tidak berubah jahat. Saya kasih contoh, saya kasih bukti saudara. Kasih itu tidak berubah jahat, dan hanya Allah saja yang tidak pernah berubah jahat. Alkitab berkata, hanya Allah saja yang baik. Jadi semua manusia tidak ada yang baik. Bahkan kalau Anda baca Alkitab Kejadian pasal 6 dan pasal 8, Allah berkata bahwa manusia itu jahat sejak dari kecil. Kasih tidak dipunyai oleh manusia, dia tidak diturunkan. Sementara Allah menghendaki, karena Allah itu adalah kasih, dan Allah hanya satu-satunya yang paling benar dan tidak jahat hanya, tapi manusia, semua manusia itu jahat. Ini salah satu bukti bahwa di natur kasih itu tidak ada pada manusia, hanya pada Allah saja. Saudara, saya bisa kasih contoh yang lain misalnya.
Ketika manusia itu lahir, mungkin habis 2 tahun lah katakan, dia sudah bisa berjalan, dia baru bisa bicara. Kok anak kecil bisa ya nipu misalnya? Dia bisa berbohong. Pernah dengar ya? Anak usia 2 tahun bisa nipu. Nah, siapa yang ngajarin? Kok bisa dia nipu? Kasih itu kan tidak menipu. Kok dia bisa menipu? Kenapa? Karena memang tidak ada gen kasih. Kalau gen cinta tidak diwariskan, tapi gen kasih tidak pada manusia. Contoh lain, udah bisa dikit, misalnya dia udah bisa dikit ya, terus tiba-tiba kok anak itu bisa mencuri uang bapak ibunya. Loh, siapa yang ngajarin? Kok dia bisa mencuri? Karena tidak ada kasih dari manusia. Lebih hebat lagi misalnya, ini contoh yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu ada peristiwa seorang anak berusia 9-10 tahun. Kemudian suatu kali dia sedang enaknya menikmati es mabuk. Tiba-tiba ada temannya nengol dia, es mabuknya jatuh. Kemudian padahal temannya dia sudah minta maaf, sudah dibelikan penggantinya es mabuk, tapi anak ini tidak suka. Dia tetap benci dan akhirnya temannya itu dikebukin sampai mati. Ini fakta, bukan rekayasa, itu benar-benar terjadi. Inilah bukti bahwa tidak ada kasih dari manusia. Hanya Allah yang dikasih. Nah, karena Allah kita gak kasih, Bapak kita kasih. Kita sebagai anak Tuhan diharapkan oleh Bapak kita supaya serupa dengan Allah dalam hal kasih, like Father, like Son. Nah, sementara tidak ada yang kasih diwariskan kepada manusia sejak dia lahir. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah manusia harus belajar mengasihi. Manusia harus belajar kasih. Dari siapa? Dari sejak kecil mungkin diajarkan sama bapak ibunya. Nah, ini baik, ini nggak baik. Ini jahat, ini tidak jahat. Lakukan yang baik ya, yang mulia, yang berkenan, yang bagus. Ini kamu lakukan. Tapi ini kalau yang jahat, yang tidak baik, yang dosa, jangan kamu lakukan. Nah, anak kecil ini mulai belajar sedini mungkin sama orang tuanya, sama lingkungan keluarganya. Lalu misalnya agak besar bikin dia masuk sekolah minggu, terus guru-guru mengajarkan tentang kasih. Ini loh, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Ini dosa, ini bukan dosa. Ini perintah Tuhan harus lakukan. Ini larangan Tuhan, itu harus dihindari. Begitu terus sampai akhirnya dia bisa membaca. Nah, ketika dia membaca, dia harus membaca Alkitab supaya dia bisa penuh kasih. Maka kalau dia sudah bisa membaca, dia harus baca Alkitab. Maka kita harus baca Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Dia ingin mengajarkan kasih itu kepada anak-anaknya. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Alkitab itu adalah buku kasih yang paling lengkap. Tidak ada buku yang berbicara tentang kasih selengkap Alkitab. Motivasi yang benar adalah kalau kita baca Alkitab itu adalah supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dosa, mana yang bukan dosa, mana yang perintah Allah, mana yang larangannya, mana yang kudus, mana yang tidak kudus, mana yang mulia, mana yang tidak mulia, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Itu kita baca. Tapi tidak cukup hanya baca, tetapi juga harus mempraktekkan. Terus kita belajar baca Alkitab, kita praktekkan, belajar dan terus sampai akhirnya suatu kali nanti kalau kita sudah mati, kita didapati Tuhan penuh dengan kasih. Kenapa kita penuh dengan kasih? Karena kita setiap hari kita belajar baca kita dan terusnya. Jadi saudara, inilah perbedaan cinta dan kasih yang biasa saya berikan. Lalu perbedaannya antara pacaran dengan cinta dengan pacaran dan kasih itu apa? Cinta tidak mengenal apapun juga, tidak ada batasan. Pokoknya kalau dalam pacaran dengan cinta itu bebas, sebebas-bebasnya. Yang penting dua-duanya happy. Itu prinsip pacaran dengan cinta. Apa saja pokoknya halal, dianggap halal. Semuanya boleh. Sekalipun itu najis, sekalipun itu dosa, sekalipun itu macam-macam. Pokoknya bebas, yang penting tujuannya adalah happy, menyenangkan. Itulah pacaran dengan cinta. Tapi kalau pacaran dan kasih tidak demikian. Pacaran kasih itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tujuan dia pacaran itu untuk apa?
Kalau yang dia incar itu adalah hartanya, itu namanya pacaran dengan cinta. Begitu hartanya sudah habis pacarnya, ya pasti ditinggal. Jadi pacaran dengan kasih adalah tidak mencuri, tidak bisa aplikasikan. Yang lain, berpacaran dengan cinta artinya bebas, sebebas-bebasnya, tidak ada batasan, tidak ada kekaman, tidak ada yang larang. Pokoknya bebas, sebebas-bebasnya, terserah mau ngapain kek. Yang penting bahagia, senang, happy. Itu pacaran dengan cinta. Tapi kalau pacaran dengan kasih nggak bisa begitu. Ada batasannya, yaitu jangan berbuat jahat terhadap pacarnya. Sekian, dan kita akan lanjutkan nanti ke bagian yang kedua. Terima kasih, sampai jumpa.